warganet ramai-ramai mendukung Mahfud maju sebagai cawapres. Tak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi juga pernah memberi sinyal kepada Mahfud sebagai capres saat harlah P3 ke-50 beberapa waktu lalu. Ini hadir semua di sini, calon-calon presiden dan wakil presiden. Yang saya tahu juga ada Pak Mahfud MD. Kira-kira indikasi Pak Mahfud menjadi kuda hitam itu semakin besar apa tidak? Kalau dulu kan, mohon maaf kalau saya analisa saya dulu itu kelihatannya kan yang jegal Pak Mahfud itu lebih kekuatan PBNU. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan bicara soal kuda hitam. Ini kuda hitam bukan semata-mata kuda dalam arti bulunya hitam, kulitnya hitam, tapi ini kuda hitam dalam konteks konstelasi Pilpres 2024 nanti. Saya kok menangkap Mahfud MD, Menko Polhukam yang saat ini menjadi pembicaraan atau viral dari berbagai kasus yang belakangan itu muncul, baik dari Sambo yang belakangan kan itu, terus belakangan yang kasus uang 349 triliun itu kan Mahfud betul-betul menjadi bintang. Gara-gara masalah ini kelihatannya Mahfud tuh nanti kok bisa jadi menjadi kuda hitam di Pilpres 2024 nanti. Indikasinya itu sudah mulai muncul. Ini hampir masing-masing kelompok itu nyinggung-nyinggung nama Mahfud untuk dijadikan wakil presiden. Yang terbaru di kalangan Anies, grupnya Anies atau pendukungnya Anies itu sudah nyebut-nyebut Mahfud yang mungkin diduetkan dengan Anies. Ini bahkan dari Hidayat Wahid dari PKS yang selama ini PKS itu juga sudah punya calon sendiri, itu sampai mengatakan sekarang tergantung tinggal Pak Mahfudnya mau apa enggak. Ini artinya kata-kata ini kan menunjukkan bahwa kalau toh Pak Mahfud mau berarti PKS mau. Tapi betul memang kalau Pak Mahfud mau berarti yang lain kelihatannya harus rela dan kelihatannya Anies nyaman dengan Pak Mahfud. Cuma Pak Mahfudnya yang memang kelihatannya belum tentu mau gitu loh. Tapi artinya bahwa Pak Mahfud dipertimbangkan juga di dalam kelompok ini. Koalisi besar yang sekarang sedang berkali-kali mengadakan pertemuan untuk mensolidkan koalisinya ini yang terdiri dari 5 partai itu juga kelihatannya melihat kalau sudah buntu semua bisa jadi juga Mahfud jadi wakil presidennya Prabowo. Semua itu berkeyakinan kelihatannya kalau ada unsur Mahfud itu akan kemungkinan keterpilihannya itu tinggi. Ini menarik. Jadi saya melihat indikasi belakangan seperti itu. Jadi Mahfud itu kemungkinan jadi kuda hitam. Dulu pun kan 2019 dulu itu kan Mahfud itu sudah last minute menjadi wakil presiden Jokowi dan itu Bu Mega sudah setuju loh. Cuma terus ada dinamika terus tidak jadi akhirnya diganti Mbah Ma'ruf itu. Oke ya. Terus kemudian dari sisi PDI itu menurut saya justru sangat kuat. Ya, indikasinya adalah bahwa 2019 saja Pak Mahfud sudah mau dipilih dan sudah disetujui Bu Mega. Artinya Bu Mega itu dengan Pak Mahfud clear. Apalagi selama periode Jokowi yang terakhir Pak Mahfud dengan begitu powerfulnya membantu pemerintahan Jokowi dengan posisi di Menko Polhukam. Dan siapa yang mengatakan bahwa prestasi Pak Mahfud sebagai Menteri Koordinator di situ tuh jelek? Oh, semua mengatakan bagus. Artinya ini menjadi modal Pak Mahfud untuk berpeluang dipasangkan dengan PDIP, calon dari PDIP.
Karena coba sekarang siapa? Kalau Ganjar itu tidak didampingi orang sekelas Pak Mahfud, ya berat nanti seandainya melawan Prabowo seandainya Prabowo maju. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Seperti yang saya katakan kemarin, itu kemungkinan besar bahwa PDI akan mencalonkan sendiri. Memang kelihatannya sinyalnya seperti itu. Dan dari kelompok koalisi besar juga, terutama dari Golkar, kelihatannya tidak nyaman, kelihatannya kurang sreg kalau PDI masuk. Karena alasannya apa? Alasannya kalau PDI masuk merumuskan siapa yang akan jadi presiden. Karena kalau koalisi tengah koalisi besar ini sudah memutuskan Prabowo seandainya, kelihatannya sudah 70% saya melihatnya. Ini kan sangat sulit bagi PDI untuk menerima itu, karena PDI itu partai yang besar dan punya tiket sendiri. Ngapain harus nebeng di sini? Nah, kalau logikanya seperti itu. Jadi kembali ke Mahfud tadi. Ini menarik. Kalau akhirnya Pak Mahfud punya peluang di tiga ini. Tapi intinya bahwa saya rasa dengan fenomena politik belakangan ini, kita tidak terlalu tidak terlalu bermimpi, kita tidak terlalu ngawur kalau memprediksi bahwa peluang Pak Mahfud untuk menjadi kuda hitam itu terjadi. Kuda hitam itu artinya bahwa Pak Mahfud yang sekarang mungkin tidak dipertimbangkan, tidak diperhitungkan dalam survei-survei itu, bisa jadi dalam detik-detik, menit-menit terakhir Pak Mahfud akan diambil oleh salah satu poros, baik diambil dalam posisi sebagai wakil presiden maupun bisa jadi diambil sebagai calon presidennya. Nah, untuk yang potensi diambil untuk calon presiden itu peluangnya besar di PDI, karena PDI punya tiket sendiri, nggak repot. Kalau Bu Mega mau, nggak repot. Karena kelihatannya kalau Ganjar itu ya oke, Ganjar itu bagus, luar biasa, cuma mungkin bisa jadi untuk kiprah tingkat nasionalnya kan lebih jam terbangnya lebih banyak Pak Mahfud. Cuma memang Ganjarlah yang merepresentasikan kader asli PDI, yaitu tergantung Bu Mega lah. Tapi intinya yang kita bahas hari ini adalah ayo kita bareng-bareng cermati. Terus dinamika politik yang masih cair itu kita cermati. Kira-kira indikasi Pak Mahfud menjadi kuda hitam itu semakin besar atau tidak? Nah, saya mengatakan kelihatannya semakin besar bahwa Pak Mahfud akan menjadi kuda hitam dari Pilpres 2024 ini. Karena udahlah, sekarang ini saya sudah berkali-kali mengatakan, sekarang ini yang dibutuhkan kita itu dua. Untuk performa gambaran ke depan itu dua yang kita butuhkan. Satu, pemerintah ke depan itu bisa menggambarkan pemerintah itu anti korupsi. Pemerintah itu menginginkan pemerintah yang bersih. Dan kalau itu plafonnya begitu, performa itu akan terangkat dan akan jelas gambarannya kalau Pak Mahfud ada di situ. Udah, itu menurut saya sudah kita baca itu. Satu tadi ya, soal pemerintahan anti korupsi, pemerintahan yang bersih. Kedua, problem kemudian yang ini juga mendesak adalah jangan sampai Indonesia ini, NKRI ini terganggu. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang akan membawa NKRI ini lebih condong ke kanan dalam mau ditarik ke agama tertentu. Lah, Pak Mahfud ini kalau kita sudah mengikuti secara intensif apa yang sering beliau sampaikan, Pak Mahfud itu clear soal wawasan kebangsaannya, clear soal bentuk NKRI, persepsi beliau tentang NKRI clear, dan itu tidak menghilangkan
performa Pak Mahfud sebagai orang yang mewakili kelompok Islam. Dan Islam yang di sini itu adalah Islam kelompok besar. Apa? Nahdlatul Ulama. Bagaimanapun secara kultural, secara apapun, Pak Mahfud tidak bisa sebagai orang yang lahir di Madura, Pak Mahfud tidak bisa dilepaskan bahwa beliau adalah orang Nahdliyin atau warga Nahdliyin. Betul bahwa Pak Mahfud itu dalam perkembangannya itu aktif di HMI. Mungkin kelompok-kelompok yang NU ada yang kebetulan tidak HMI tidak suka dengan Pak Mahfud, bisa jadi. Dulu kan kegagalannya di Pilpres 2019 itu kan faktor itu salah satunya. Pak Mahfud dikategorikan bukan NU struktural, tapi NU kultural. Tapi kondisi sekarang beda dengan 2019. Sekarang itu PBNU itu ketuanya Gus Yahya. Gus Yahya itu juga HMI. Satu, itu poin pertama. Poin kedua, Gus Yahya itu berusaha betul, kelihatannya beda dengan kepemimpinan Pak Said Akil dulu, ingin NU itu dalam Pilpres tidak terlalu masuk ke dalam. Artinya NU ingin tidak terlalu terlibat dalam perebutan ini, sehingga memungkinkan ketika nanti Pak Mahfud yang diinginkan, NU meskipun tidak terlibat secara langsung akan berikan lampu hijau. Kalau dulu kan, mohon maaf kalau saya analisa saya dulu itu kelihatannya kan yang jegal Pak Mahfud itu lebih kekuatan PBNU. Nah sekarang kekuatan PBNU itu lebih pro Pak Mahfud. Oke, dengan data-data semacam ini, saya pikir lagi-lagi kita menafsirkan atau kita memprediksi Pak Mahfud akan jadi kuda hitam itu tidak terlalu berlebihan. Dan kalau kita sejarah kita tengok ke belakang, PDIP biasanya akan selalu nyaman bila berkoalisi dengan kalangan Islam tradisional. Karena PDIP pun kan masa besarnya kan tradisional. Jadi kelihatannya PDIP itu selama ini memang lebih nyaman. Dan memang itu sejarah sudah membuktikan PDIP itu biasanya akan lebih terlihat serasi ketika berkoalisi dengan Islam tradisional, dalam hal ini NU. Dulu dengan Pak Hasyim juga sudah pernah, meskipun nggak jadi ya. Tapi intinya itu PDI sebetulnya nyaman ketika harus berjalan bersama NU. Sekarang periode Pak Jokowi yang kedua dengan Pak Ma'ruf ini kan juga berjalan baik-baik saja. Itu jadi ayo kita tunggu bersama-sama apa betul-betul Pak Mahfud akan jadi kuda hitam atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.